sekarang ibunya nih mau ketemu sama anaknya itu nggak boleh. Kemarin udah datang Bu, tapi diusir. Nah, baru udah datang udah diusir. Nah, makanya sekarang lapor ke kita. Makanya sebelum kita ini kan karena warga Bapak, makanya kami lapor dulu. Nah sekarang ini kita mau ke rumahnya ini, ke rumah ibunya ini. Tapi pendampingan boleh tahu informasinya. Dan ibu mana? Ini ibunya. Siapa ya? Nah, ibu Siapa? namanya Amel. Nama ibu mertuanya siapa? Nama ibunya? Yang dimaksud maksudnya kan gini Bu, maksudnya maaf, ini salah satu warga saya. Iya. Terus rumahnya di sini kan? Gitu. Iya. Dia punya anak. Nah ini. Sini Mbak. Iya. Nah, gitu. Ini Mbak apa ya? Amel saya istri saya Mbak, menantunya. Menantunya Amel. buka masker. Menantu. Oh, ini apa? Si itu lakinya si Dani. Tahu sih Dani. Oh iya, makanya jangan ngeliat. Iya saya. Kan kemarin mah ada. Iya saya ada. Nah, kan jadi sekarang udah berpisah. Iya. Udah pisah sama coba diceritain saja sama Pak RT biar tahu. Saya mohon maaf ya karena kan pada prinsipnya kan memang kalau orang tuanya kan memang mau di sini. Kalau kan kalau ada ini kan istrinya ini kan memang nggak tinggal di sini, nggak berdomisili di sini. Iya, betul. Saya bilang Amel nih Amel yang mana? Kira Amel yang Amel ya namanya. Cuman kan makanya saya lihat nggak kenal gitu, kenal pada buka mah gitu. Karena memang saya kenalnya waktu mau acara selamatan ya, kalau nggak salah. Anak saya ya. Ya istrinya, suaminya Dani lah, bener saya juga kenal kalau Dani anaknya kan, mungkin ini gitu. Gitu. Nah, dalam hal ini maksudnya gimana? Gimana ini maksudnya ada? Kan kemarin kan saya datang ke sini, ya kan, saya mau ambil anak saya. Saya datang baik-baik, saya minta izin mau ambil anak saya. Saya nggak boleh ngambil anak saya nggak boleh ketemu anak saya diusir, saya didorong, saya dikata-katain. Saksinya bapak, dia manggil sapam bapak yang satunya itu. Buat ngusir saya, akhirnya saya diusir juga, saya pergi, ya kan, akhirnya saya pergi, udah tuh, dari situ saya udah pulang, nggak kesini lagi, akhirnya saya minta bantuan sama Ibu Lia Latifah buat ambil anak saya. Karena anak saya ditahan, saya suruh nebus anak saya, bayar 7 juta. Nah itu dia maksudnya Pak gitu. Dalam perkembangannya ini memang gimana? Karena kemarin saya pikir kan akun aja waktu datang ke sini juga ada waktu posyandu kalau nggak salah kan ada. Makanya saya sendiri sebagai ini nggak hafal apa-apa. Kayak kemarin kalau memang ada miss, kok kenapa nggak menginformasikan gitu loh ke saya? Istilahnya mohon maaf ya. Ya ada udah bener nih, saya kata kalau pemain diperlakukan tidak kurang baik lah istilahnya ya sama ibu mertua lah ya karena ya nggak harus istilah keamanan ada, paling nggak kenapa nggak lapor gitu lo bilang ke saya, paling nggak kita intermediasi bagaimana. Ya, memang rangka ini sih silakan aja, cuman kan ini jangan sampai terlalu menjadi apa ya gitu lah ya, karena kan ini kan keluarga gitu, karena ya pada prinsipnya ya mohon maaf ya kalau secara administratif kan ya si adik ini maupun rumahnya suaminya kan di sini juga bukan warga kan, warga itu kan hanya mertuanya kan, mertuanya betul, tidak ada KTP berdomisili kan, dipikir kan kalau di sini dia sedang main aja gitu, malah silaturahmi begini kan nggak lama, kalau mereka saya tahu kan Dani juga kan kerja katanya kan nggak kerja kan, pikir karena mungkin Sabtu Minggu main. Kemarin saya sempat nanya Mas Dani kau di sini masih libur, kata dia masih cuti. Oh iya saya nggak hafal. Itu kan ada kan hanya kakaknya aja kan, yang kan masih aja yang ada gitu, kakaknya gitu. Dan ini kadang-kadang hanya pernah datang karena libur. Itu kan pernah lihat juga datang sama anak gitu, anak saya kemarin puasa kan, bahas ya logis lah kata saya gitu. Kalau ada ini saya baru nggak tahu gitu, makanya saya kaget juga. Iya gitu, jadi mungkin karena nggak ketahuan itu tadi Pak, nggak ketidaktahuannya dia mungkin karena udah diusir, jadi nggak boleh masuk. Nah makanya kemarin dia lapor untuk minta bantuan. Nah sebenarnya sih kita datang ini kan mau menanyakan
ada hal apa, ya kita tabayun lah sama si ibunya ini kan. Kalau memang kita ambil keterangan kenapa Bu nggak boleh, karena kan itu kan sebenarnya haknya ibu untuk mengasuh anaknya, untuk ambil anaknya, apalagi kan masih sangat kecil kan anaknya gitu. Ya itu kan memang orang tua. Gitu. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya memang ada komunikasi yang nggak baik atau misalnya kurang bagus ya maksudnya diselesaikan secara orang dewasa, tapi tidak membawa anak yang sekarang jadi ditahan sama ibunya, nah gitu Pak. Ya ini sangat-sangat terima kasih atas ini paling tidak kan gini ya, kalau ibu kan secara ini mah kan ya pertama kan ibunya sendiri kan dari sini tidak menginformasikan apa gitu, walaupun memang susah dalam ini kan beliau juga kan sebagai pengurus juga kan gitu, jadi pengen sebagai pengurus juga gitu, tapi pengurus juga kan sini kan ada pengurus lain gitu, bisa mungkin desa karena kan kalau hanya satu pihak mohon maaf dalam arti kan kalau mertua mantu anak itu kan hanya lingkungan sendiri kan nggak bisa memediasi betul lain betul kita Pak. bukan ingin Indonesia ya karena kan kewajiban juga kan kalau mereka atau ya Neng inilah hasilnya kemarin tuh Bapak ngasih tahu kan ya gitu seperti anak juga kan. Misalnya ya setiap warga di sini lah, apalagi yang entah itu anak mantu apa ya udah sangat anak juga gitu. Dari keamanan segapanya kan penting mereka menginformasikan gitu. Walaupun mereka tidak tinggal di sini atau tidak bikin domisili, tapi kita tahu oh ini anaknya si anak siapa gitu ya, anak atau menantu siapa gitu. Makan itu. Nah terus ini maksudnya gimana Bu langkahnya? Kami mau datang, sekarang makanya kita izin ketemu Pak RT, kita lapor, kita mau datang ke sana. Nah, jadi kita mau mediasi nih antara mertua sama menantu. Nah jadi seperti itu sih Pak. Jadi kalau misalnya tadi kan nggak boleh jangan sampai ada yang melanggar nih ibu mertua nih kan. Di Undang-Undang Perlindungan Anak kan memang itu tidak boleh karena itu adalah haknya orang tua ketika dia mau. Nah itu tadi sih Pak, supaya nggak berkepanjangan. Itu sih makanya biar kita mediasi sih, ada Pak RT, ada dari Pak Security juga, makanya kita lapor dulu ke sini. Gitu Pak. Kalau misalnya boleh didampingin, boleh Pak, kita didampingin. Atau Kita ke sana aja. ke sana aja. Boleh. Cuman mohon maaf ini Bu ya, ini kan ngeliat situasi ini kan Ibu ini apa dari ini ya rombongan mungkin ya kata semek ya, bisa nggak diminimalisir? Oh bisa, boleh. Ini maksudnya. Boleh. Warga kan Boleh. Oh iya. Wah kaget. Kedua kan Boleh. bagaimana terlepas dia salah benar ya. Iya, makanya kan kita mau dengar, pengen tahu juga nih dari versi ibu mertuanya seperti apa gitu. Kita dampingin juga. Boleh. Ayo gitu. Pak. Saya mohon nih dari pihak Ibu ya jangan terlalu banyak. Iya. Boleh. Ya, hanya pemain 2-3 orang lah. Boleh. Mereka kita kan mencari solusi kan. Iya Pak. Yang terbaik. Boleh Pak RT. Artinya, ya karena di sini juga ada maling, mohon maaf ya. Ini kan masih kewenangannya punya haknya ibunya juga kan sebagai yang melahirkan. Terlepas itu ada masalah miskomunikasi itu kan suami istri, anak nggak ini. Dan hak anak ya kalau menurut perundang-undang saya juga hafal ya, yang masih kewajiban ibu. Betul. Misalkan gitu. Cuman ya saya minta mohon maaf pada bapak-bapak yang lain atau mungkin gitu yang memang bukan tidak berkepentingan, bukan pasti kepentingan. Cuman saya minta diminimalisir lah. Nggak apa-apa Pak. Ya, Nggak kan apa-apa. di lingkungan sini tahu sini takutnya persepsi yang lain gitu loh. Jadi kan gak enak juga kita. Iya. Lepas ini kan bukan masalah benar salah kan ya kan keluarga ya. Kalau orang lain kan nanti bokapnya wah. Ini saya mohon maaf ya tim Neng juga ya maaf ya. Ini jadi kalau memang ini yang kira-kira memang ada terkaitan langsung aja lah gitu dan mungkin ibu atau siapa gitu berapa tiga orang terus Neng apa siapa? Sama mamanya. Mama ya istilahnya gitu aja. Jadi yang kira-kira gak mau apa-apa nanti saya siap membantu sih dengan ini gitu. Siap Pak. Ya.
cuman saya titip pesan sampai dengan rencana besok ya, sama Amel terus sama ibu, tolong kan intinya kan gini, ya yang diinginkan kan anak ini kan bisa sama ibunya, itu yang paling utama kan ya. Terus banyak terlepas mamanya mau lanjut apa mau lepas itu urusan kalian lah juga ya. Cuman saya titip gini, mohon maaf, artinya tujuan utama Amel artinya anak Yudani, artinya apa neneknya juga mengingatkan. Saya minta tolong ibunya termasuk nenek juga ya, jangan membuat keruh kalau memang besok mau ada lagi. Artinya sudah, jadi tambah kondusif lah. Jangan sampai nanti ada dalam lagi, jadi akhirnya apa ya kalau kata istilahnya mancaura. Iya. Gitu loh. Jadi, Iya betul. Ini kan intinya kan datang ke sini kan Amel ingin tujuannya kan ini kan. Ini kan alhamdulillah kan sudah. Ini maksud saya Bu ya, kalau saya salah saya mohon koreksi Bu ya. Jadi khusus ini terutama ibu mertua, artinya dari kan mertua ya. Ini kalau ini kan sama suami istri itu mah urusan beda kan misalnya. Bapak mana termasuk sama lah dengan ibu juga sebagai mertua. Jadi jangan sampai nanti bahasa kitanya apa ya ngomporin lah, membuat nanti ada timbul masalah, apalagi ucapan-ucapan walaupun mungkin ya dan tanda kutip itu ada, tapi nggak usah diungkapin lah. Yang penting kan tujuan yang intinya kan Amel kan untungnya ini kan ingin membawa anak. Intinya mungkin saling memaafkan aja. Itu intinya gitu, kita tabayun lah, apalagi ngomong gitu intinya itu aja ya. Jadi jangan sampai itu, soalnya apa, kita juga nggak mau nanti sampai ke ranah yang lebih jauh. Kalau memang bisa dimediasi, apalagi mungkin besok ketemuan ada kesanggupan perjanjian apapun itu monggo aja, itu mah urusan kalian. Ya misalnya terutama nih Amel sama Dani, itu ya kan ini mohon maaf ya, mungkin dia saya atau apa kan kita mah hanya sebagai yang menyaksikan perantara supaya ini semuanya berbaiklah, jangan baik-baik semua lah gitu. Nggak ada kok hal besar harus kita kecilkan, artinya kalau bisa ditiadakan. Jadi jangan sampai ini, sama saya hanya nitip pesan khusus terus terang ibunya gitu. Kalau anak sama anak mungkin karena tahu kan saling emosi, kalau kita kan hanya tahu mungkin sepihak, mohon maaf ya, mungkin ibu emosi paling tahu dari Amel, ini mungkin emosi apa ya sama Amel, adik kan nggak tahu dua pihak kan. Jadi kalau bisa tolong ibu redam, nggak usah lah ada narasi atau masukan apa-apa sama berdua, udah yang penting tujuannya ini tadi ya kan. Ini udah alhamdulillah, coba kalau mau main bercegah nggak dikasih kan ibu nanti jadi masalah lagi. Jadi ini udah gitu kan, tujuan intinya ini kan ya Amel ya. Jadi Amel juga jangan sampai tolong. Dan nanti kalaupun Mama besok ketemu ya minimal walaupun ada kita Pak kurangilah bisa narasi bahasa-bahasa yang kurang bagus kalau memang pernah ada gitu ya. Ya kita berbaik sangka aja lah, kita bersilaturahmi. Karena tujuannya kan kita walaupun kalau umpamanya perjuangan tidak ada, tapi kan persaudaraan tetap harus lanjut kan gitu ya. Jadi nggak ada semuanya ini, apalagi kita sama mungkin masih semua saudara. Sampai ibu melibatkan kami karena tugas nih teman-teman, tugas gitu, punya kewajiban gitu ya kita. Tapi kan intinya kalau tidak ada dari warganya sendiri ngaporkan, ya kondusif aja lah ya. Jangan sampai ya khususnya Amel, apalagi ibu lah sebagai ibu orang tua gitu ya, terlepas benar salah ya. Gitu, karena kita relatif sih, jadi benar itu kan kata orang, kalau kata kita mah salah juga benar aja kan gitu. Ya. Iya benar. Itu aja sih Bu, mohon maaf kalau mungkin saya salah tadi sedikit tambahan, maafkan aja koreksi. Jadi tolong kalau kapan adanya nanti diinformasikan aja Bu. Baik Pak. Ya, jadi ini kasus Amel sama ibu mertuanya ya. Jadi alhamdulillah selesai. Jadi yang kemarin sempat mau diambil tapi tidak diizinkan. Hari ini kita datang, kita mediasi dan alhamdulillah dimudahkan. Ya akhirnya anaknya bisa kembali lagi ke pangkuannya Amel. Jadi nanti memang ada tindak lanjutnya, yaitu penyelesaian antara intern lah suami istri, yang pasti yang harus diselesaikan supaya nanti langkah ke depannya mau seperti apa. Hanya saya berpesan, kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik buat anak-anak. Jadi kalau misal tadi yang disampaikan ibu mertua misalnya ngomongnya kasar gitu ya, jadi itu jangan pernah terlontar, apalagi ini masih ada anak-anak nih, karena anak-anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya.
Jadi bicaralah yang baik, bersikaplah yang baik gitu. Ketika ada cekcok sama suami, nanti ke depannya diselesaikan dengan baik. Dan kalau bisa pada saat cekcok itu jangan pernah bicara kasar ataupun marah di depan anak-anak. Gitu, selesaikanlah antara orang tua supaya anak-anak selalu melihat figur orang tuanya adalah orang tua yang baik. Itu pesan dari saya ya Mbak Amel ya. Jadi besok kita akan ketemu lagi dengan keluarga besar dari ibu. Ya, ada suami, ada suaminya Mbak Amel, mungkin ada saudara-saudara yang lain juga ya Pak ya. Jadi biar kita bisa selesaikan dengan baik supaya nggak ada di kemudian harinya lah. Jadi supaya kalaupun misal nanti ada perpisah atau seperti apa, pengasuhannya harus bagaimana. Yang pasti ini harus ada tetap tanggung jawab orang tuanya, orang tua bapaknya, juga harus ada pemberian kasih sayang juga dari pihak ibunya. Nah, itu yang benar yang harus dilakukan. Itu ya Mbak Novi. Jadi buat yang di sana juga yang ibu-ibu muda pasti yang di luar sana, kami di Komnas Perlindungan Anak nih selalu berpesan ketika ada kasus ataupun ada masalah dalam rumah tangga, diselesaikanlah secara baik dan secara bijak. Karena ketika sudah menentukan ingin berumah tangga, pasti akan ada masalah-masalah yang timbul. Nah, itu apakah terhadap orang tua, apakah terhadap mertua. Nah, tapi yang selalu saya pesankan ketika punya anak, tanggung jawab itu adalah tanggung jawab orang tuanya, tapi bukan tanggung jawab kakek, bukan tanggung jawab nenek. Gitu. Jadi nenek sama kakek yang hanya sebagai mendukung saja. Gitu. Jadi ketika boleh dititipkan, tapi mungkin bukan dititipkan dalam jangka waktu yang lama. Ya, mungkin pada saat libur anak itu boleh bermain, dia liburan. Nah, jadi bukan tanggung jawab penuh yang harus diselesaikan oleh kakek dan nenek. Itu dari saya Mbak Novi. Kalau ya. aku tambahan sedikit, kalau menikah itu sih bukan karena siapa cepat ya. Usia muda, apalagi kondisinya emosi masih sangat labil. Kalau untuk aku menikah itu adalah kesiapan. Jadi mau umur berapapun, ketika siap secara mental, secara materi, finansial dan lain-lain, silakan. Tapi kalau selama belum siap, untuk saya jangan sampai anak jadi korban. Gitu, bukan kalau kayak gini kasihan anak jadi korban, kehilangan sosok ayah, terus perdebatan yang seharusnya tidak perlu dilihat gitu terhadap anak dan lingkungan, itu membuat efek nanti ke depannya tidak baik sih. Mbak ada yang mau disampaikan? Terima kasih untuk Komnas, untuk Ibu Lia Latifah yang udah mau bantu saya dan mengambil anak saya dan membantu kasus saya ini. Tenopi juga makasih, dan tim terima kasih banyak udah mau membantu saya. Saya udah berhasil mengambil anak saya. Oke, baik. Pokoknya dijaga berarti anaknya. Amanah ini. Begitu. Terus nutrisinya harus diperhatikan juga, gizinya harus diperhatikan, istirahatnya. Kalau misalnya kerja, kondisi nanti mau dititipkan sama siapa, itu yang harus lebih penting ya. Nah, gitu. Itu Pak RT dari saya. Terima kasih Pak RT sudah bantu kita juga di sini ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam.